Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Kota Mojokerto rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan malam hari ini. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di masjid ini, di rumah, di antara rumah-rumah milik Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kehadiran kita di masjid ini dicatat sebagai amal soleh yang nantinya pada hari kiamat akan bisa menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani Allah iyyakum, melanjutkan kajian kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah, kita masuki pembahasan yang berikutnya. Kita masih dalam bab perkataan tabi'in dan para salaf rahimahumullah. Dan pada kesempatan malam hari ini masuk pembahasan poin yang ke-10 berjudul tersenyum dan berseri-seri. Silakan dibuka kitabnya halaman 37. Disebutkan oleh al-muallif Al-Imam Ibnul Battal rahimahullahu ta'ala pernah berkata. Jadi Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, mari kita simak ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, liqa'un nasi bitabassumi, berjumpa dengan manusia, menemui manusia dengan senyuman, wa talaqatil wajhi, dan dengan wajah yang berseri-seri, itu min akhlaqin nubuwati, termasuk akhlak-akhlak budi-budi pekerti dari para nabi kenabian. Wa huwa munafin
litakabburi, dan seorang yang menemui manusia dengan senyuman dan wajah berseri-seri, maka hal itu bisa menghilangkan kesombongan pada diri orang itu. Wajalibun lil mawaddah, dan bisa mendatangkan perasaan cinta. Kita ulangi pada jemaah. Al-Imam Ibnu Battal berkata rahimahullah ta'ala, menemui manusia dengan senyuman dan wajah yang berseri-seri itu termasuk akhlak budi pekerti kenabian. Artinya semua nabi Allah memiliki akhlak ini. Kalau bertemu manusia itu tersenyum, wajahnya berseri-seri. Kalau kita melihat pada hadis-hadis Nabi SAW, betul-betul Rasulullah telah mempraktekannya SAW, dan juga nabi-nabi sebelumnya alaihi mussalatu wassalam. Bahkan Al-Imam Ibnu Battal berkata bahwa tersenyum ketika bertemu manusia dan wajah berseri-seri saat menemui mereka, ini bisa menghilangkan kesombongan yang ada pada diri orang itu. Karena biasanya orang yang sombong itu susah tersenyum, dan ketika ketemu manusia itu biasanya dia tidak dengan wajah yang berseri-seri. Itu orang yang sombong. Dan juga bisa mendatangkan rasa cinta, menumbuhkan perasaan cinta. Ucapan ini disebutkan dalam kitab Syarhul Bukhari, Syarah Sahih Al-Bukhari, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Battal, Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah ta'ala. Syarah penjelasan dari kitab Sahih Bukhari itu banyak. Di antaranya adalah Fathul Bari yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri rahimahullah ta'ala. Dan di antara syarah yang juga populer di kalangan ahli ilmu adalah syarah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Battal ini rahimahullah ta'ala. Para jamaah yang rahmati Allah ta'ala, apa faidah dari ucapan seorang ulama tersebut? Faidah pertama, termasuk akhlak para nabi adalah tersenyum ketika berjumpa manusia dan dengan wajah yang berseri-seri. Itulah akhlaknya para nabi. Maka setelah kita mendengar ucapan ulama ini, mari kita berupaya untuk mengamalkannya. Jika betul-betul kita ingin meneladani Rasulullah SAW dan nabi-nabi sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam, maka jika bertemu dengan manusia tersenyumlah dan usahakan wajahnya berseri-seri. Yang kedua, faedah yang kedua, senyuman dan wajah berseri-seri itu bisa menghilangkan sifat sombong dan juga bisa mendatangkan cinta. Iya tidak para jemaah? Kalau ada seorang pemuda misalnya, dia menaruh hati dengan seorang gadis, tapi setiap ketemu dicemberutin, dipelototin, kira-kira gadisnya mau tidak para jemaah? Ya tidak mau, karena tidak akan menumbuhkan, mendatangkan rasa cinta. Iya tidak para jemaah? Iya. Kalau misalnya ada imam masjid, setiap masuk masjid cemberut, semua jamaah dipelototin satu persatu, dicemberutin, ya jamaahnya tidak kerasan sholat di situ para jemaah. Demikian seterusnya. Para guru, tolong yang menjadi guru, pengajar di pesantren, di madrasah, yang murah senyum dengan murid-muridnya, santri-santrinya. Apalagi kita memegang pelajaran yang menjadi momok, matematika, jangan pasang muka galak. Saya dari dulu punya guru matematika, kok belum pernah mendapatkan guru matematika saya dulu murah senyum. Mulai SD, SMP, SMA galak semua. Ya Allah ya Rabbi. Jadi nggak ada yang senyum. Yang murah senyum jarang. Hanya guru olahraga yang murah senyum zaman itu. Bagaimana murid-murid bisa sukses para jamaah kalau sebelum masuk sudah down? Dan tahu para jamaah, menurut penelitian sebagian ahli, ketika kita marah dengan anak kita atau anaknya orang lain, itu sel-sel otaknya itu yang mati bukan hanya ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan sel itu bisa mati.
Dan itu untuk mengembalikan lagi butuh waktu pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ketiga, Al-Imam Ibnu Battal, beliau adalah Imam Abul Hasan kunyahnya. Nama beliau adalah Ali Ibn Khalaf Ibn Abdul Malik Al-Bakri Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, seorang pakar hadis. Beliau adalah seorang al-muhaddits dan beliau menyusun kitab Syarhu Sahihil Bukhari, punya kitab yang terkenal Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau wafat pada tahun 449 Hijriah, berarti ulama abad ke-5 Hijriah. Jadi wafat tahun 449 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1057 Miladiyah Masehi. Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala. Ucapan yang indah para jemaah, yang menganjurkan kepada kita agar ketika berjumpa dengan manusia ini wajahnya berseri-seri dan tersenyum, karena hal itu bisa menghilangkan kesombongan yang ada pada diri orang itu dan bisa mendatangkan perasaan cinta. Diamalkan ya insyaallah ta'ala. Coba senyum, pengen lihat saya, Masya Allah, ganteng-ganteng ya, Masya Allah. Senyum para jemaah, senyum dan berseri-seri. Nah, taib. Kemudian pembahasan berikutnya pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang berikutnya yang ke-11 berjudul menceraikan dunia. Judulnya menceraikan dunia. Jadi bercerai dengan pasangan hidup itu perkara halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menceraikan dunia ini perkara yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Bagaimana cara menceraikan dunia? Apakah semua harta kita berikan orang lain? Bukan begitu. Hatinya ini kecintaan terbesarnya bukan untuk dunia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim dan muslimah hatinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, fa insyaallah dialah orang yang dikatakan telah menceraikan dunia. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar At-Turtusi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, dan ucapan beberapa bait syair dari Abu Bakar At-Turtusi ini dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi. Nanti bisa dilihat yang punya kitab Riyadhus Shalihin. Di sini siapa yang ngaji Riyadhus Shalihin bersama? Yang mengajarkan siapa? Al-Ustaz Aun Rafiq Gufran LC hafizahullah ta'ala. Nah, nanti dilihat ya di kitab Riyadhus Shalihin, di awal-awal kitab, ucapan Al-Imam Abu Bakar At-Turtusi berupa bait-bait syair ini dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Dahulu kami di pesantren itu disuruh menghafal bait-bait semacam ini berjamaah dan ditarunumkan, dilakukan. Jadi kalau anak-anak pesantren yang zaman dahulu ini disuruh menghafal bait-bait syair, karena menghafal bait-bait syair ini menambah kosakata bahasa Arab. Karena syair itu kalimat-kalimatnya indah dan kata-katanya itu sangat memikat para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan, innalillahi, sesungguhnya Allah itu memiliki ibadan, hamba-hamba futona, yang cerdas-cerdas. Jadi sungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Bagaimana sifatnya hamba-hamba Allah yang cerdas? Talaqud dunya, mereka ceraikan dunia, mereka menceraikan dunia. Wa khaful fitana, karena takut terhadap berbagai fitnahnya dunia, ujian dunia ini. Jadi hamba-hamba Allah yang cerdas adalah hamba-hamba yang
menceraikan dunia karena takut berbagai macam fitnah yang ditimbulkan oleh dunia. Nadharu fiha, kemudian sifat yang kedua, mereka memandang dunia. Falamma alimu, maka tatkala mereka mengetahui annaha laysat li hayyin watana, sesungguhnya dunia itu bukanlah tempat tinggal abadi yang layak bagi orang yang hidup hatinya. Berarti kan bukan hidup apa jasadnya, tapi yang hidup hatinya. Manusia yang dikaruniai hati yang hidup, hatinya penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu memandang dunia ini bukan tempat tinggal yang abadi. Mereka tahu bahwa dunia ini adalah persinggahan sementara. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, manusia hidup di dunia seperti seorang perantau pengendara yang turun dari kendaraannya singgah beristirahat di sebuah pohon, kemudian akan melanjutkan lagi perjalanannya. Inilah orang-orang yang hidupnya, orang-orang yang hatinya hidup, memandang dunia bukanlah tempat yang abadi. Maka antum perhatikan ya, bedanya orang yang punya dunia, artinya memiliki kekayaan, yang satu hatinya mati, yang satu hatinya hidup. Yang hatinya mati dimintai sumbangan susahnya, diajak bersedekah, mengatakan misalnya, wong masjid itu loh kasnya banyak, kok masih minta sedekah lagi, dan seterusnya. Tapi orang yang hatinya hidup, dia mengatakan, Pak, kalau masjid membutuhkan sesuatu hubungi saya, kalau saya bisa bantu saya transfer berapapun yang diminta. Masya Allah. Ada seperti itu para jemaah? Ada. Suatu hari para jemaah, saya ditelepon seseorang, Ustadz, saya punya uang sekitar 200 juta, saya berikan kepada pesantren Ustadz untuk pembangunan, tapi saya pengen lihat dulu pesantrennya. Betul, transfer 200 juta para jemaah. Bukan sejuta, 2 juta, 200 juta. Masya Allah. Itulah orang-orang yang hatinya apa? Hidup. Dia memandang dunia ini bukan tempat yang abadi, sehingga kekayaan bagi dirinya adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah, bukan sesuatu yang harus dia apa? Pegang teguh, dia pegang erat-erat, dan dia tidak mau mengeluarkannya. Kemudian sifat yang ketiga, sifatnya orang-orang yang cerdas, hamba-hamba Allah yang cerdas. Ja'aluha lujjatan, mereka menjadikan dunia sebagai lautan samudra yang luas dan dalam. Jadi menganggap dunia ini adalah bagaikan apa? Laut samudra yang luas dan dalam. Menganggap demikian. Wattakhadhu, maka mereka menjadikan salihal a'mali, amal-amal soleh mereka, fiha di dunia ini, sufuna, bagaikan perahu-perahunya. Perhatikan para jamaah ya, kalau kita sedang di lautan yang luas dan dalam, kita butuh perahu apa tidak para jamaah? Walaupun kita sudah mahir berenang, juara renang misalnya, butuh perahu? Butuh para jamaah, membutuhkan perahu agar kita bisa selamat sampai ke pulau seberang, ke tempat tujuan kita, ke daratan. Begitulah orang-orang yang cerdas. Dan bait-bait syair ini, 3 bait syair ini yang digubah atau disusun oleh Al-Imam Abu Bakar At-Turtushi rahimahullah ta'ala, dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin Safhata 9 halaman 9. Ada beberapa faedah dari syair ulama ini. Yang pertama, padahal ini hanya syair ya, namun kenapa ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab besarnya Riyadhus Shalihin? Kalau panjenengan buka Riyadhus Shalihin, isinya ayat dan hadisnya. Hampir jarang Imam An-Nawawi memberikan komentar, jarang sekali memberikan komentar. Paling komentar sarah ringkas tentang makna hadis yang gharib, ada kata-kata yang agak asing bagi sebagian penuntut ilmu, dijelaskan oleh beliau. Jadi Al-Imam An-Nawawi sangat jarang memberikan komentar. Komentarnya beliau adalah judul bab saja. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, isinya ayat, hadis, demikian ucapan sahabat. Namun
3 bait syair ini yang digubah, disusun oleh Al-Imam Abu Bakar At-Turtushi memiliki kandungan yang luar biasa sehingga dimasukkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Faidah syair ulama yang pertama. Faidah pertama, hamba yang cerdas adalah hamba yang tidak terfitnah oleh dunia. Dia memiliki dunia. Terkadang dia diamanati harta yang banyak oleh Allah Ta'ala, tapi dia tidak terfitnah oleh dunia. Coba kita ambil contoh para jemaah. Tolong dijawab pertanyaan saya. Kalau ada orang punya mobil, mobilnya hanya dibuat rekreasi, tidak pernah dibuat pergi Jumatan, ke masjid, pengajian, ini orang terfitnah dunia apa bukan? Terfitnah dunia. Tapi kalau kendaraannya roda 4-nya lebih banyak digunakan untuk datang ke pengajian, untuk sholat berjamaah, untuk pergi ke masjid, untuk menziarahi keluarganya, silaturahim kepada keluarganya, untuk mengantarkan tetangga kanan kirinya yang sakit ke rumah sakit. Di samping dia gunakan juga untuk rekreasi, ini manusia yang tidak terfitnah dengan dunia. Ada lagi para jemaah, pemuda baru menikah, dulunya ya Allah, pokoknya Masya Allah, Tabarakallah, rajin ke masjid, dia adzan, kadang-kadang imamnya tidak datang, dia juga jadi imamnya. Yang jelas rajin, semua orang memuji, Masya Allah pemuda ini. Ternyata setelah menikah tidak pernah muncul lagi di masjid, pengajian tidak muncul, lah pengajian wala sholat juga tidak muncul. Kenapa? Sudah tersibukkan dengan istrinya, terfitnah dengan dunia. Karena fitnahnya dunia itu bisa fitnatul mal atau fitnatul amwal, fitnah harta. Yang kedua yang banyak menjatuhkan manusia, fitnatun nisa, fitnah istri. Nggak tahu diapakan istrinya, kok nggak pergi ke masjid ini? Apa nggak ada waktu yang lain berjamaah? Sampai sholat berjamaah tidak muncul di masjid. Pengajian pun mulai terkena penyakit muntaber. Ini banyak jamaah-jamaah apabila terkena fitnah dunia itu terserang penyakit apa? Muntaber. Muntaber itu tahu artinya mundur tanpa berita. Itu muntaber namanya. Jadi tidak ngaji lagi. Tayyib para jemaah ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang parah kalau menimpa dai, tidak mau ngajar lagi, tidak pernah nongol di masjid lagi, sudah tersibukkan dengan hartanya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Naudzubillah min dzalik. Jadi fitnah yang pertama fitnatul amwal, fitnah harta benda. Yang kedua fitnatul nisa, fitnah kaum wanita. Yang ketiga fitnatul aulad, fitnah anak-anak. Ini juga membuat fitnah para jemaah. Ketika belum punya anak, berdua ke masjid, Masya Allah, ngaji bareng, sepeda motoran bareng, pakai mobil berdua. Begitu sudah punya anak, istrinya mundur dulu, setelah itu suaminya ganti mundur juga, tidak lagi datang ke masjid. Ini fitnah para jemaah. Ada sebagian istri sudah tahu hari ini jadwalnya ngaji, dia suruh suaminya ngomong anaknya, ya harusnya dimong di masjid sekalian ya, ngaji berdua. Masya Allah. Iya para jemaah, ada. Dan laki-lakinya suaminya ditanya oleh salah satu jamaah, kenapa sekarang tidak pernah ngaji mas, katanya. Istri saya suruh ngomong karena katanya saya dari pagi sampai sore kerja tidak ngomong, ini jadwal saya ngomong. Ya Allah, ditunda ngomongnya, ngaji dulu 1 jam para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dari kebahagiaan. Semakin banyak ilmu yang dimiliki oleh satu rumah tangga, akan banyak kebahagiaan yang datang kepadanya. Thayyib. Yang keempat, fitnah yang sering disebut oleh para ulama adalah fitnatul jah, fitnah jabatan dan kedudukan. Ini juga banyak yang menggelincirkan manusia. Sebelum menjabat, Masya Allah, rajin sholatnya, rajin puasa Senin Kemisnya, rajin baca Qur'annya, rajin taklimnya. Begitu diuji mendapatkan jabatan, belum tentu loh para jemaah. Oleh karena itu beberapa ulama as-salafus saleh tidak mau diberi jabatan. Lebih baik waktu itu dicambuk oleh khalifah atau amir daripada menerima jabatan. Zaman dahulu para ulama lebih baik dicambuk, dijadikan qadhi tidak mau, hakim tidak mau, dijadikan gubernur, amir juga tidak mau. Lebih baik dicambuk daripada menerima jabatan. Mereka tahu banyak yang terfitnah dengan jabatan. Mereka mengkhawatirkan dirinya, bukan tidak memperbolehkan loh. Seorang diberi jabatan itu boleh, asal tidak meminta.
diamanai jabatan. Tapi seorang harus tahu kapasitas dirinya. Mampukah dia seperti Abu Bakar Siddiq, walaupun khalifah tapi tetap memimpin sholat jamaah, berkhutbah, berdakwah? Mampukah seperti Abu Bakar Siddiq membantu sesama, melayani janda-janda tua? Maksudnya memberikan apa? Kebutuhannya, mencukupi kebutuhannya. Sampai pengemis Yahudi yang buta pun disuapinya oleh Abu Bakar. Lihat, khalifah masih sempat mendatangi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Umar ibn Khattab memanggul sendiri gandum yang dibagikan kepada rakyatnya, tidak mau menyuruh beliau pegawainya, karena beliau mengatakan, apakah kamu sanggup menanggung dosaku di sisi Allah Subhanahu wa taala? Biar aku pikul sendiri, aku bawa sendiri para jemaah, untuk aku bagikan kepada rakyatku yang menderita, membutuhkan. Kalau seperti mereka boleh menerima jabatan. Tapi kalau seperti model-model kita para jemaah, belum dapat jabatannya sudah jarang ke masjid. Insya Allah kalau dapat jabatan, insya Allah ya, lebih parah daripada kalau dia tidak dapat jabatan. Maka fitnah ini semuanya fitnah. Bukan berarti anak muda tidak boleh menikah, segera menikah, tapi jangan terfitnah dengan wanita. Bukan berarti kita tidak boleh punya rumah, punya toko, punya kendaraan, punya perabotan rumah, boleh, tapi jangan terfitnah dengan harta benda itu. Faham ini para jamaah, jangan salah paham loh. Nanti pulang dari sini Ustaz Yusuf melarang punya istri, katanya. Loh, bukan. Silakan punya istri. Bahkan laki-laki diberi kesempatan untuk sampai 1, 2, 3, 4, ya silakan kalau mampu. Tapi jangan sampai terfitnah dengan wanita, dengan harta, dengan anak-anak, dengan apa lagi? Jabatan dan kedudukan. Baik para jemaah. Yang kedua, faedah dari syair ulama yang kedua, dunia hanyalah laksana, tempat persinggahan bagi musafir. Jadi dunia ini seperti tempat singgah seorang musafir. Musafir, orang yang bepergian jauh, capek, lelah, dia singgah, istirahat. Kalau sekarang rest area dunia itu ya, seperti rest area. Apakah sampai akan menginap beberapa bulan di rest area? Mungkin pegawainya ya, tapi kalau kita kan tidak, singgah sebentar, istirahat, mengisi tambahan bannya yang kurang, anginnya, kemudian makan sedikit, ngopi dulu biar tidak ngantuk, kemudian berangkat kembali. Itulah dunia para jemaah. Jadi perlakukan dunia seperti itu, kita akan bahagia. Kemudian faedah yang ketiga, tempat tinggal yang abadi bagi manusia hanyalah akhirat. Akhirat para jemaah, itu tempat tinggal kita yang abadi. Yang keempat, faedah pelajaran yang keempat, perbanyaklah amal salih sebagai bekal menuju kehidupan di surga yang abadi. Perbanyak amal saleh sebagai bekal menuju kehidupan di surga yang abadi. Karena kehidupan yang abadi hanyalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kehidupan yang sebenarnya. Yang kelima, tanpa perahu seseorang tidak bisa selamat saat ia berada di laut yang luas dan dalam. Demikian juga tanpa amal-amal yang ikhlas dan amal yang sesuai dengan sunnah, dengan petunjuk Nabi SAW, seseorang tidak bisa selamat di kehidupan dunia ini. Bisa difahami para jemaah? Kalau seorang di tengah lautan samudera yang luas dan dalam, dia tidak akan bisa selamat apabila dia tidak naik perahu, sekalipun dia bisa berenang. Demikian juga seorang yang hidup di dunia ini, jika dia tidak memiliki amal-amal soleh, maka dia tidak bisa selamat. Amal soleh yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW. Faedah yang keenam, Imam Abu Bakar At-Turtushi, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Al-Walid bin Khalaf rahimahullahu ta'ala. Jadi namanya Muhammad, tapi lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar At-Turtushi. Beliau dilahirkan tahun 451 Hijriah, berarti ulama abad ke-5. Jadi kalau lahir setelah tahun 400 berarti ulama abad ke-5. Kalau lahir sebelum 400 berarti abad ke-4.
yang bertepatan dengan tahun 1059 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 520 Hijriah bertepatan dengan tahun 1126 Masehi di Iskandariyah. Mana Iskandariyah para jemaah? Mesir. Mesir itu ada Kairo, ada Iskandariyah dan kota-kota yang lain. Seorang ulama Andalusia, asalnya dari Andalusia para jemaah. Dari mana Andalusia? Spanyol, Andalus. Pakar fikih madhab Maliki. Andalusia itu madhabnya di sana mayoritas Maliki. Kalau di Indonesia Syafi'i. Kalau di Saudi Hanbali, mayoritas ya. Bukan tidak ada. Di Saudi itu banyak yang madhabnya Syafi'i. Ulama-ulama di sana banyak yang kalau subuh kunut subuh banyak. Tapi mayoritas di sana Hanbali. Kalau di Andalusia mayoritas apa? Maliki. Ada Syafi'i, ada Hanbali, ada Hanafi, tapi sedikit. Kalau India, Pakistan itu kebanyakan apa? Hanafi di sana. Ada madhab yang lain tapi sedikit. Di sini mayoritas apa? Syafi'i. Taib. Beliau pernah menimba ilmu, mengambil ilmu dari sejumlah ulama Andalusia, semisal Al-Imam Abdul Walid Al-Baji dan juga Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahumullah. Ibnu Hazm terkenal ini. Ibnu Hazm punya kitab namanya Al-Muhalla, terkenal ini para jemaah. Ini diantara gurunya Al-Imam Abu Bakar At-Turtusi rahimahullahu ta'ala. Ini bagus ini untuk dihafalkan adik-adik, dihafalkan. Dulu kami di pesantren disuruh menghafal dan dilakukan. Dulu sudah beberapa syair sudah saya sampaikan di sini ya. Di antaranya syair Imam Syafi'i sudah saya suruh menghafal yang muda-muda. Seperti syair yang berbunyi syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Dirujuk kembali kitabnya. Kalau ini juga bisa dilakukan. Jadi banyak lagu-lagu yang apa diajarkan oleh para ulama untuk mendendangkan syair-syair ini. Taib. Kemudian para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas pembahasan yang ke-11 tentang menceraikan dunia. Jadi menceraikan dunia itu bukan kemudian kita tidak punya apa-apa para jemaah. Kemudian tidur di emperan toko, tidak demikian. Hati kita ini tidak kita berikan kecintaan terbesarnya kepada dunia. Sehingga dunia tidak membuat hati kita terfitnah, diri kita terfitnah dengan dunia. Nikmat para jemaah, orang kaya rajin ke masjid itu nikmat. Istrinya 1, 2, 3, 4 masih rajin ke masjid nikmat. Anaknya 40 masih ke masjid nikmat para jemaah. Di sini jarang ya 40. Kalau di Saudi banyak para jemaah. Di zaman ini loh saya ketemu dengan orang-orang Saudi putranya 40. Jangan ditanya berapa istrinya loh ya. Nanti ibu-ibu tersinggung. Jadi putranya itu 40. Masya Allah. Ya tak? Saya punya beberapa teman di Pare, putranya 12. Itu satu istri loh para jemaah. Lah kalau 4 berapa? 48. Ya enggak? Masuk akal. Makanya orang Saudi rata-rata anaknya 40 para jemaah. Ya Allah. Banyak-banyak di sana. Anas bin Malik anaknya lebih dari 100. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana Ustaz kok bisa lebih dari 100? Karena beliau usianya panjang. Jadi istrinya lebih dulu meninggal, nikah lagi punya anak lagi. Istri yang meninggal lagi, nikah lagi punya anak lagi. Beliau meninggal usianya 103. Nah wanita rata-rata 60 sudah meninggal kan, 70 ya. Laki-laki juga demikian. Nah beliau setelah itu kan masih ingin menikah. Dan laki-laki walaupun usia 100 masih bisa punya anak. Iya para jamaah. Banyak. Jadi Anas bin Malik itu putranya lebih dari 100. Bahkan di akhir hayatnya beliau bercerita, anak saya yang sudah meninggal mendahului saya sudah 100 orang. Jadi anaknya itu 100 orang mendahului beliau karena beliau diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi selesai pengajian dan disalami oleh seorang bapak. Beliau cerita, Ustadz usia saya 75 tahun. Saya baru membahas berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Beliau katakan, ibu saya Ustadz Masya Allah masih sehat. Usianya lebih dari 90, masih bisa jalan ke rumah saya.
tinggal bersama adik saya, jalan ke rumah saya sekitar 1 kilo atau lebih masih bisa jalan. Masya Allah. Masih banyak para jemaah orang-orang yang diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya ukuran seseorang itu baik tidaknya bukan yang panjang usianya, tapi yang panjang umurnya dan banyak dan bagus amalnya. Itu ukurannya. Apabila ada orang umurnya pendek, masih muda sudah meninggal tapi amalnya banyak, itu orang yang bagus para jemaah. Tapi ada orang yang umurnya panjang, usianya panjang, tapi amalnya buruk, ini orang yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ke-12 kemuliaan akhlak Imam Ahmad. Di pembahasan ini kita akan disebutkan sedikit tentang cuplikan bagaimana akhlaknya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala Ibnul Jauzi, berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala bi isnadihi, beliau mengatakan dengan disebutkan sanadnya, ila Yahya ibni Ma'in, sanadnya sampai kepada Yahya bin Ma'in rahimahullah. Jadi Ibnul Jauzi meriwayatkan athar ini dengan sanad sampai kepada Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in berkata, qol, Yahya bin Ma'in ini sahabatnya Imam Ahmad, ulama ahlul hadis, termasuk pengkritik hadis, dan termasuk orang yang sangat faham tentang perawi-perawi hadis. Si fulan bagaimana, si fulan bagaimana, apakah hadisnya diterima, apakah dia seorang yang thiqah, ini orang yang ahli hadis. Imam Ahmad kalau ditanya seseorang itu langsung beliau rekam pertanyaannya, muncul jawabannya seperti komputer beliau, karena beliau hafal 1 juta hadis Rasulullah SAW. Berikut perawinya lah, satu hadis itu perawinya itu bisa 5, bisa 6, bisa lebih. Berarti menghafal nama sekitar 6 juta atau 5 juta setidaknya para jemaah. Hadisnya aja 1 juta. Lah perawinya berapa para jemaah? Kita nggak bisa bayangkan ya, orang bisa menghafal demikian banyak orang. Bukan hafal namanya saja, hafal keadaan orang ini hadisnya bisa diterima, orangnya thiqah, hafalannya kuat, tidak pernah berdusta. Masya Allah. Beliau tahu satu persatu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai guru-guru kami dari Saudi Arabia mengatakan, kalau seandainya di sini ada komputer, di sini ada Imam Ahmad, kita mencari di komputer, di Google, Imam Ahmad ditanya, Imam Ahmad yang jawab duluan. Google-nya masih lemot. Imam Ahmad yang menjawab duluan. Ini karena kedalaman ilmunya dan luas ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau adalah murid dari Imam Syafi'i, tentu gurunya juga demikian. Dan sudah kita jelaskan bagaimana hafalannya Imam Syafi'i, sekali baca hafal. Belum ada manusia di dunia ini sekali baca hafal. Imam Ahmad saja tidak sekali baca hafal, tapi hafalannya beliau banyak. Imam Syafi'i sekali baca hafal. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Ma'in berkata, qal ma ra'aitu, kata Ibnu Ma'in rahimahullah taala, aku belum pernah melihat, aku tidak melihat mithla Ahmad bin Hanbal. Tolong dikoreksi sedikit harokatnya ya. Seperti halnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi Imam Ibnu Ma'in ini ahli hadis, mengakui bagaimana kedudukan Imam Ahmad bin Hanbal, sampai-sampai beliau mengatakan, belum pernah aku mengetahui seseorang melihat seorang seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana akhlaknya? Sahibnahu khamsina sanah, sahibnahu, kami bersahabat dengan Imam Ahmad khamsina sanatan, selama waktu 50 tahun lamanya. Jadi menjadi sahabatnya Imam Ahmad mungkin sejak muda ya, sampai usia tuanya 50 tahun lamanya menjadi sahabatnya. Maftakhara alaina, Imam Ahmad belum pernah membanggakan alaina atas kami, bisyai'in, sedikit pun, mimma kana fihi, dari apa-apa yang beliau punyai, dari apa-apa yang ada pada diri beliau, minas salahi, dari kesalehan, wal khairi, dan kebaikan yang ada pada diri beliau. Jadi Imam Ahmad ini
Ini dipersaksikan oleh Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah. Imam Yahya ini bersahabat dengan Imam Ahmad 50 tahun lamanya. Belum pernah Imam Ahmad sekalipun berbicara di depan sahabat-sahabatnya membanggakan bahwa dia adalah orang soleh. Misalnya, saya semalam sholat tahajud, saya sudah khatam Al-Quran dalam 3 hari, atau cerita-cerita yang lain tentang amal solehnya atau kebaikan-kebaikannya. Saya kemarin bersedekah sekian banyaknya. Masya Allah, ini nasihat bagi saya dan panjenengan para jamaah. Sering kita bercerita tentang amal soleh kita. Kita ingin dipuji oleh orang lain para jamaah. Imam Ahmad, ulama kita ini, Masya Allah, menyembunyikan amal solehnya. Bahkan temannya pun tidak pernah mendengar ceritanya para jamaah. Ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan ini disebutkan dalam kitab Manaqibul Imami Ahmad, manaqibnya Imam Ahmad, halaman 366, safhata sittin wa sittina wa thalathimi'ah. Faidah dari ucapan ulama. Jadi ada beberapa faidah yang bisa diambil dari ucapan Yahya bin Ma'in ini rahimahullahu ta'ala. Faidah pertama, Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah bercerita bahwa beliau telah 50 tahun lamanya bersahabat dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ternyata Ibnu Ma'in tidak pernah mendapati Imam Ahmad itu membanggakan kesolehan dirinya dan kebaikan diri beliau di hadapan sahabat-sahabatnya. Dan memang harusnya demikian para jemaah. Jadi amal-amal yang tidak dilihat oleh orang lain tidak usah kita tampak-tampakkan. Kalau sholat 5 waktu ya mesti dilihat orang para jemaah. Berkorban dilihat orangnya. Tapi kan kita bisa bersedekah misalnya tanpa diketahui orang. Bisa nggak gara-gara para jamaah seperti para salaf dahulu, bawa tas kresek atau bawa kantong isinya makanan diletakkan di depan rumah orang yang tidak punya. Para salaf dahulu begitu para jamaah. Dan tidak ada yang tahu siapa yang membagikan makanan atau gandum itu kecuali tatkala hari di mana yang membagi-bagikan itu meninggal dunia. Kenapa? Karena setelah meninggal tidak ada lagi gandum di depan rumah, makanan di depan rumah. Tapi yang memandikan jenazah bersaksi, kemungkinan si fulan itulah yang membagi-bagikannya. Kenapa? Karena ketika aku mandikan punggungnya penuh dengan apa? Luka-luka, bekas seperti orang apa? Memikulnya. Masya Allah para jemaah. Orang-orang dahulu. Imam Ahmad suatu hari beliau sedang membaca Al-Quran. Ini kisahnya demikian. Saya tidak ingat pasti, tapi kurang lebih kisahnya demikian. Tiba-tiba datang murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya ke rumahnya. Langsung beliau simpan seakan-akan beliau tidak sedang membaca Al-Quran. Beliau tidak mau diketahui oleh murid-muridnya kalau beliau sedang baca Quran. Mungkin kalau kita dikeraskan sedikit lah, biar murid-murid kita tahu kalau Ustadz sedang membaca apa? Al-Quran. Ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan banyak di antara ulama-ulama demikian. Dan dulu ada seorang sahabat sodakoh di masjidnya Nabi SAW, ternyata diambil putranya sendiri. Kenapa? Menunjukkan bahwa sedekahnya tidak ada yang tahu. Dan sahabat ini marah, akhirnya bersengketa, berselisih faham dengan putranya. Maka keduanya melapor kepada Nabi SAW. Bapaknya melaporkan putranya telah mengambil sodakoh yang diperuntukkan untuk orang lain, sedangkan putranya sudah ditanggung kehidupannya. Kemudian putranya mengatakan, saya tidak tahu, saya mengambil sodakoh yang ada di masjid. Kan itu sodakoh untuk semua orang yang membutuhkannya. Maka Nabi mengatakan kepada yang bersedekah, laka ma nawaita, untukmu apa yang kamu telah niatkan. Walaupun yang mengambil anakmu tetap kamu dapat pahala. Sedangkan anaknya dikatakan walaka ma akhatta, dan untukmu apa yang telah kamu ambil tidak usah dikembalikan kepada bapakmu, karena dia sudah niat. Kalau ikhlas kan nggak boleh diambil lagi, sedekah nggak boleh diambil lagi, ikhlas kok. Begitu para jemaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana para salaf dahulu berupaya untuk menyembunyikan amal-amal yang tidak dilihat orang, apakah itu amal wajib atau amal sunnah. Tapi manusia di zaman ini banyak yang ingin dilihat ketika dia beramal. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua para jemaah, para salaf adalah teladan yang baik bagi kita dalam akhlak, kemudian dalam adab, dalam kesolehan,
dalam kebaikan dan juga dalam keikhlasan di dalam beramal. Kalau kita ingin menjadikan teladan, jadikanlah para salaf kita sebagai teladan. As-salafus saleh itu siapa? As-sahabah radhiyallahu anhum. Jadikan sahabat. At-tabi'un, para tabi'in, jadikan para tabi'in sebagai teladan. Atba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in, jadikan mereka sebagai teladan. Lebih-lebih Rasulullah SAW pemimpin para as-salafus saleh, jadikan beliau SAW sebagai suri teladan. Dalam apa? Dalam akhlak. Dalam apa lagi? Adab. Adab itu etika, kesopanan. Dalam apa lagi? Kesolehan. Dalam apa lagi? Kebaikan. Dalam apa lagi? Keikhlasan di dalam beramal. Inilah yang hendaknya kita teladani para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk salat Isya? Taib. Ini yang bisa disampaikan sebagaimana kebiasaan saya. Saya membaca 3 poin, alhamdulillah bisa dibaca. Insyaallah apabila kondisi semakin membaik, pandemi ini telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lebih ngaji agak panjang lagi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dikaji ini bermanfaat. Poin yang ke-10 tadi apa para jamaah? Ayo tersenyum dan kita berseri-seri ketika berjumpa dengan orang lain. Terutama saat berjumpa dengan orang tua, kemudian istri kita atau suami kita dan anak-anak kita. Jadi sering kadang-kadang, mohon maaf, jamaah ini kalau jumpa dengan kiai dan ustadznya itu senyum, sopan. Ketemu bojone kayak gendruwo. Iya para jamaah. Ada bapak-bapak begitu. Lapor ini, ibu-ibu laporkan siapa namanya. Tak sidang di sini bapak-bapak. Ketemu bojone kayak musuh. Ya Allah, ya Rabbi para jamaah. Senyum begitu loh, ketemu istrinya, ketemu suaminya, istri ketemu suami, apalagi ketemu orang tua. Jangan sampai ketemu orang tua, mertua itu cemberut, bermuka masam, jangan sampai berjamaah. Kemudian ketemu anak-anak. Ada beberapa anak itu takut dengan bapaknya, sebab bapaknya tidak bisa senyum. Gak tahu bapaknya senyum dengan siapa. Ngolek nang warung karo bakule goyang guyu, ngopi jam-jaman kuat. Tapi kalau dengan anak merengut saja. Jangan berjamaah. Anak-anak kita butuh kasih sayang kita berjamaah. Ya rahmat Allah SWT. Butuh. Kemudian baru kepada ustadz kita, orang lain. Iya. Yang pertama-tama harus orang tua dulu, mertua, pasangan hidup kita, istri atau suami kita, kemudian anak-anak kita, baru kemudian yang lainnya. Ada sebagian ikhwan, Masya Allah, kalau ketemu saya, kalau orang Kediri, rata-rata ketemu saya itu bosonya melipis ini, melipis pol, semuanya. Santri-santri apalagi, Ustadz, Masya Allah, terus putih sehat panjenengan, gue sehat. Tapi coba bicara dengan orang tuanya. Ayo, wani, apa namanya, takoni. Kalau bicara dengan orang tuanya, bosone ngoko, nggak bisa bahasa yang halus, ya nggak? Tapi kalau dengan ustadznya kromo inggil, keliru ini. Harusnya dengan orang tua dulu baru dengan ustadz. Kedudukan orang tua lebih tinggi berjamaah. Karena dalam Al-Quran setelah diperintahkan kita beribadah kepada Allah, diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah tidaklah mewajibkan kecuali kalian menyembahnya semata. Tidaklah kalian menyembah kecuali hanya menyembahnya semata, menyembah Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Coba. Jadi setelah ibadah, sholat, ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua para jemaah. Mari. Yang belum terbiasa berbicara kromo inggil yang halus dengan orang tua, boso yang halus para jemaah. Saya tanya kemarin kepada salah satu jamaah saya yang asalnya dari Madura. Ternyata Madura juga ada tingkatan-tingkatan bahasanya para jemaah. Bahasa Arab juga ada. Yang halusnya, yang kasarnya para jemaah ada. Saya rasa semua bahasa itu begitu para jemaah. Ada yang halus, ada yang biasa, ada yang kasar, ada para jemaah rahmatullah taala. Kon itu apa? Kowe kasar ya para jemaah. Sampean agak halus, panjenengan halus. Aku kasar. Ya ta? Apalagi? Kulo rodok halus. Dalem sing paling halus. Kalau dengan orang tua jangan kulo, dalem. Kalau dengan ustadz kulo saja. Jelas para jamaah? Ini harus diamalkan akhlak-akhlak yang mulia seperti ini para jamaah. Tidak cukup kita hanya dohirnya penampilan mengerjakan sunnah, rajin ke masjid, pun akhlak kita rusak. Jangan para jamaah.
Harus diperbaiki akhlak kita, khususnya kepada orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kemudian yang poin ke-11 apa? Kewajiban kita untuk menceraikan dunia. Jangan hati kita mencintai dunia melebihi cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Yang ke-12, kemuliaan dari akhlaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang mulia dari Imam Ahmad? Beliau tidak pernah berbangga dengan kesolehan dirinya dan kebaikan dirinya. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.